buat teman-teman nggak ada sesuatu yang sia-sia ketika itu bisa diakali ya. Wah, iya. Sama seniman sing ngakali. Tricky sama ya. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung masih suasana Lebaran, saya dan teman-teman Get Knowledge mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga kemenangan kita raih semua dan pandemi corona minggat. Oke, ini tadi saya habis sholat, jadi saya sarungan. Cuma ini kita lanjut sesi maido-maidoan. Jadi saya ada talent kebetulan yang familiar dengan sarung. Jadi culture-nya dia itu sarung. Jadi culture di di kotanya dia itu sarungan. Jadi sebelum kita ajak talent artisnya masuk di Get Knowledge, hancurkan karyanya, naikkan nilainya. Rek. Halo. Sam, Lur, Boy, Coy, S, J, KB. Selamat datang kembali di Get Knowledge. Hancurkan karyanya, naikkan nilainya. Iki konco-konco ndelok kan aku lagi nggawe topi SMP yo iki. Diwaca sik, sret. Nah iki talent artis iki engko teko kota Bangkalan. The Metal City, kota Besi. Oke, kita langsung undang talent artis kita. Kebetulan dia putra Bangkalan, populer di kalangan teman-teman kreatif, teman-teman musik, abe pokoknya. Oke, namanya Mas Juplek. Monggo, Cong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aizin Pak De. Yang ini, jika arek medule yang ini iki. Monggo. Tojuk Dina. Iki siap. Iki Juplek ya, Juplek dari Bangkalan, Madura. Jadi teman-teman kalau nggak tahu Madura itu pinggirnya Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi biyen iku Madura iku nyambung. Cuma kegerus arus, laut akhirnya pecah. Iku mau. Cuma sekarang ada Suramadu enak Mas ya. Suramadu enak. Jadi Alhamdulillah. Luwe gampang lebih lah. Gampang. Dan lebih banyak Madura yang masuk ke Surabaya Mas. Kebanyakan gitu. Meskipun dari dulu masih kapal, kebanyakan Madura yang ke ini. Ya ini tadi Mas Juplek. Sebelum nanti kita paido ya apa sih karyanya Juplek ini yang seniman visual yang cukup populer, famous di kotanya. Jangan lupa ojo di subscribe. Wis ilingan iki ojo di subscribe. Ini channel sesat, ini konten yang musyrik. Lek gak percaya delokon sih. Delokon ae. Ojo sampai tanganmu ini nutul tombol subscribe. Haram. Oke. Ini Mas Juplek, sebelum masuk kita ilok-ilokno. Maido bahasa Madura apa, Mas? Maido. Ilokno iku apa? Apa ya yang ilokno ya? Apa ya? Apa sampean Madura kawe. Ngerti bahasa Madura? Cokoco, Reng. Hah? Cokoco. Cokoco. Sebelum kita cokoco. Dua karya dari Juplek. Mungkin Mas Juplek bisa memperkenalkan diri dulu. Sampean siapa, latar belakang, kemudian kegiatan, profesinya, kabeh wis pamerno nang arek-arek. Oh, oleh sombong iki ya. Oleh sithik ae. Madura kalau sombong. Oh, siap. Soale gak sombong wae sing sugih, Mas. Monggo, Mas. Oke, saya Juplek dari Bangkalan. Nama asli sih Supri.
Kas-kas jeneng Madura. Iya ya enggak? Ya, iya. Supri, Mat Kolil. Mat Dopir, Iya, Mat sama meneh biasanya Madura itu. Mat Raksa. Mat Raksa. Tapi jangan salah, meskipun pakai sarung, gawone blazer, gawa Rubicon. Iya, iya. Tapi dibuka kocoe goblok. Kanan AC nih. Mau lagi, Mas? Agak kaget kalau kena AC memang. Oh iya. Iya. Suhu. Oh, ya aku baru ngerti gitu loh, Mas. Wong Madura kaget kena AC. Iya. Jadi kalau ngambil uang di ATM gitu ya nggak masuk ke ruangan ATM-nya. Enggak. Kan wadem iku. Lewat ini. Apa nggak sikil? Luar sikil. Oke, kalau untuk dunia visual sendiri sih, sebelumnya saya terjun di dunia ilustrasi itu kebanyakan karena dicekoki oleh, karena saya juga senang musik juga, musik underground terutama punk. Tahu musik ya orang Madura ya? Insya Allah tahu, nggak cuma hadrato. Tahu. Jadi background dari situ sering lihat-lihat cover album dan t-shirt juga. Akhirnya 2014 saya mencoba belajar kembali, karena memang dari sebelum-sebelumnya dari sekolah pun saya juga sudah senang gambar, karena setelah lulus sekolah itu saya nganggur. Jadi nggak tahu mau ngapa-ngapain, nggak tahu mau musik ya wes skena musik seperti itu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk melanjutkan kembali di dunia Malam. di dunia visual itu tadi, Mas. Jadi akhirnya melihat cover album terus t-shirt itu tadi, karena bayangan saya di waktu itu harus digital seperti itu. Akhirnya karena saya nggak punya laptop atau perangkat komputer, akhirnya saya kerja di warnet. Nah, di warnet itu saya sambil lalu lah belajar ngutek-ngutek Photoshop, Corel dan segala macamnya. Itu pakai komputer warnet. Pakai komputer warnet itu. Dan alhamdulillahnya setelah saya belajar karena memang skena di Bangkalan sendiri untuk visual memang nggak ada wadah juga. Terus pelaku juga masih terbilang jarang waktu itu, masih 2014 itu. Akhirnya kebetulan saya ditawari kerja di salah satu media cetak, ditugas di mana? Di Bangkalan juga. Ya, media cetak di Bangkalan, cuma ditugasnya di Jakarta waktu itu. Akhirnya saya iyakan saja. Saya nggak punya teman, nggak punya apa untuk Madura kali sama iya. Ngenes wis, Mas. Akhirnya ketemu sama temen itu si Anas. Akhirnya bikin kelompok mural waktu itu. Saya sebenarnya nggak paham tentang dunia mural, graffiti dan lainnya. Akhirnya kenal sama si Anas. Lebih nggak paham. Lebih nggak paham. Karena memang ya tahulah Anas juga. Nas rungokno iku lho, kancamu. Kumpul suwe lho gak paham deh. Alhamdulillah setelah kenal sama Anas, akhirnya Mas tak potong. Ini bedanya kalau talent di luar Surabaya ya di luar Madura sama yang di Madura. Dari tadi sampean bilang alhamdulillah. Itu. Iya. Contohon re. Emang sehari-hari sampean gitu atau menang syuting gitu? Karena lihat kamera aja sih. Terus. Akhirnya terus bikin kelompok itu, terus kita membangun skena bagaimana kita karena memang untuk daerah seperti di Bangkalan ini, Mas, untuk musik, untuk drawing itu memang nggak punya nilai lah. Atau itu. Memang orang-orang sana nggak punya soul ke situ. Mungkin iya. Atau kalau apalagi di dunia visual loh, jadi sak ngertiku sih kalau di Madura kan katanya
nggak bisa bedain warna Mas ya. Iya. Iya dah. Iya. Antara biru, Paling taunya biru daun sama biru hijau langit. Biru daun, hijau langit, terus merah jambu. Nggak tahu pink. Tapi bener nggak kalau maksudnya wong Madura itu ngelihat warna hijau itu di matanya warna biru atau emang namanya itu biru. Cuma di matanya orang Madura itu hijau. Ya Mas ya. Karena memang Kok tadi nggak gini, Madura ini? nggak tahu penyebutan mungkin ya, nggak tahu penyebutan untuk warna hijau. Ini kalau ini Om. Ini warna apa ini? Ya tetap hijau daun itu. Bukan masa hijau daun. Ini masa hijau daun deh. Bukan ya, ini bukan hijau daun ini. Kalau untuk skala globalnya kan memang warna Tosca kan. Kalau di Madura itu taunya wis merah ya wis merah gitu. Kaisa, lihatnya sampean arek Madura. Ini warna apa? Biru. Biru. Iki lho Mas kameramen nih. Warna apa Mas? Biru. Oh biru ya bener biru. Nang mataku hijau ya. Masa iya? Oh jadi penyebutan Mas ya. Jadi lebih ke penyebutan tak sih. pikir emang Lebih- orang Madura kalau ngelihat warna hijau itu di matanya warna biru. Makanya dia ngomong iki biru. Oh, Kalau enggak ya? Madura itu ngambil simpelnya aja mas, nggak ngambil ribetnya mau itu warna apa segala macem. Ya wes biru daun, terus merah jambu seperti itu sih. Oh, jadi pakai apa ya? Pakai nama-nama benda gitu. Ya. Oh, ini benda ini warna apa? Ini. Berarti kalau abu-abu monyet itu yang bener apa? Abu-abu monyet apa abu-abu gajah? Ya wes abu-abu, abu-abu Iya. segala. Ngamuk, Madura ngamuk. Ya tadi apa ya tentang Juplek. Jadi memang perjalanannya cukup menarik dan itu mah tak enteni soalnya orang Madura lek gak ngerantau untuk Madura ya kan. Yo, Ternyata iya. dia merantau selama setahun ya Om ya. Selama setahun. Di Jakarta menembak ilmu, pengalaman, balik ke sini bangun apa ya, bangun dunia kreatif di Bangkalan yang katanya Juplek sendiri memang apa ya agak susah ya. Agak susah sih. Ngajak teman-teman Bangkalan atau Madura itu buat apa ya masuk di dunia kreativitas ya. Sebenarnya untuk penggemar atau yang suka di dunia itu sih banyak. Cuma karena orang tua sih sebenarnya mas. Orang tua itu kalau nggak jadi polisi, PNS, dokter itu nggak jadi orang kalau di Madura itu. berarti kita bukan orang. Bukan orang kita ini. Kita sejenis simpanse. Oke. Jadi itu tadi Juplek punya kelompok berarti mas. Kelompok ada punya. Nama Itu, apa kelompok lebih ke basic. kalau saya sendiri punya 2 kelompok itu. Kalau yang street art, mural graffiti itu Kumbang. Terus yang Kumbang di itu komunitas mural Bangkalan. KMB itu ya. KMB. Sama Mata Pena. Mata Pena. Mata Pena itu ini lebih ke ke drawing sih. drawing. Selain itu punya aku sih kerungu-kerungu duwe band sampean. Iya, band. Iya, Band. ini buat teman-teman arek Madura band-bandan. Alirannya punk Mas ya. Aliran punk. Wis, Punk alirannya. ngawur, wis. Nama bandnya apa Mas? Fred. Fred. Apa itu? Kalau di Bisa band-bandan Mas arek Madura. kayaknya iya sih. Aku sendiri nggak tahu. Tapi cocok arek Madura band-bandan punk cocok. Awur-awuran kayak gitu. Fred sendiri apa? Fred itu sendiri kita ambil dari bahasa Inggris sebenarnya. Kalau di bahasa Inggris sih. Yoi. Padahal Madura sendiri itu Inggris Timur ya. Iya. Jadi emang pecahnya dari kerajaan Inggris. Kintir, Sisa-sisa mlebu Belanda Indonesia. lah. Ya iki tadi ini. Kalau di Indonesia kan itu bahasa apa? Artinya resah. Oh, resah. Resah. Iya. Resah tanpamu wis. Jadi ini selain ilustrator ya, aku bilangnya selain ilustrator, muralis, street artist, kemudian apa ya? Punker. Wah, aku ngomong punker, Pak. Oke. Ya boleh temanya ganti konspirasi ya ta. Mumpung sampean punk. Boleh tak? Aja ada sing ngamuk. Enggak, gini enggak usah ngomong konspirasi. Kita ngobrol yang real aja. Jadi itu tadi tentang Juplek. Saiki sampean tak congat apa mau? Congocoh.
tak congoco karyamu, Plek. Yo. Jadi ini ada 2 karya dari Juplek. Dan kalau di skena Bangkalan atau mungkin di Jawa Timur banyak yang sudah paham dengan karakter ini, karakter Manuk ini. Manuk bahasa Manuk. Madura ya, Mas? Manuk. Manuk. Dengan karakter Manuk ini, jadi karakter Manuk ini udah sering diaplikasikan di beberapa media ya, Plek. Jadi di kaos kayak iki. Ini karyanya Juplek, karakternya Manuk ini, kemudian di tembok, di mana? Media-media urban lainnya, gitar, terus kanvas juga kemarin. Oke. Jadi memang yang cukup populer di Juplek ini karakter manuknya ini, karakter burung. Apa sih? Manuk empret Garuda apa sih? Sebenarnya aku juga bingung juga ini. Loh ya apa sampean kaken profesi. Iya. Bingung sampai jeng di. Kalau dari pengambilan kenapa saya ngambil karakter burung itu ketika waktu masih saya madrasah dulu. Madrasah. Be. Bangkalan banget. Yo. Ada pelajaran dulu guru saya bercerita tentang tentara Abraha itu mau menyerang kota Madinah dan saya terinspirasinya dari burung ababil itu tadi, bagaimana burung ababil itu meruntuhkan si tentara Abraha itu. Jadi ini cocok sekali karena masih suasana Lebaran. Kita sedikit mengulas tentang sejarah-sejarah Islam ya, seperti itu. Oke, ini jadi manuk ababil. Bukan. Sebenarnya saya enggak terinspirasinya dari burung. Entah itu ini burung apa, saya juga enggak paham. Kamunya enggak tahu ini burung apa, cuma terinspirasi dari burung yang selain dari burung ababil itu juga karena lambang Pancasila kita itu dari burung Garuda itu juga. Jadi ya itu inspirasinya dari itu sih, dari soalnya kalau aku ngelihat sih lebih kayak ke burung Garuda. Sepakat ya ini burung Garuda ya, boleh lah. Sebenarnya nggak boleh juga. Nggak boleh. Iki lho Madura, aku seneng iki lho Madura. Nggak boleh. Ngeyelan. Karena saya sekarang ada new normal itu kan. Kalau sampean setuju nggak new normal? New normal agak kurang setuju juga sebenarnya. Kenapa, Mas? Karena di Bangkalan sendiri kan, terutama di Madura, orangnya kan bebas-bebas gitu loh. Kenapa harus disekat-sekat untuk melakukan hal-hal yang gak pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Oke. Soalnya harusnya kalau Madura itu setuju dengan new normal, Mas. Kok bisa? Karena NU dari dulu normal. Kan new normal. Yo. Garing, guyonanku garing. Bapak, saya guyu Madura kok. Oke, jadi isimbo iki manuk apa ya? Ya. Pokoknya karakter burung ini cukup populer di Bangkalan. Kalau teman-teman jalan-jalan di Bangkalan, pasti di tiap dinding-dinding kota Bangkalan menjumpai manuk iki. Nggak tahu di Rumah Kosong, di Rolling Door, itu banyak karyanya Juplek. Jadi sebelum Adzan. Bener-bener nuansa Lebaran banget ini. Talentnya orang Madura yang taat agama, lulusan madrasah, kemudian tadi ngomongin sejarah tentang burung ababil, sejarah-sejarah yang Abraha itu, sampai suara adzan. Diridhoi sepertinya kita ini. Oke, balik meneh es. Jadi tadi kita sempat break sebentar karena ada adzan. Kita harus menghormati. Ini adzannya udah selesai. Langsung maneh. Jadi iku mau teko iki rek, bahas karakternya Juplek. Karakter Si Manuk ini tadi ya. Jadi, oh iya, iku mau ono bocoran tipis-tipis maneh, boy. Jadi Juplek iki anak gaul Bangkalan yang tidak melupakan tradisi. Ya. Ini terbukti bahwa si Juplek ikut komunitas ya. Sanggar. Sanggar sih. Jadi si Juplek ini ikut sanggar tari dan musik tradisional. Bayangno. Arek pang, nari,
terus main apa gamelan kayak gong ngono, keren. Itu yang harus kalian contoh. Apa yo, keren-kerennya awakmu masuk apa ya, masuk budaya luar. Si Juplek ini tetap apa ya, tetap membawa budaya sendiri, kelokalannya tetap ke bawah. Itu keren. Tapi ini karyamu ya, Po. Aku bisa dijelaskan nggak? Judulnya apa? Kenapa manuk? Terus ini apa ya, masuk ilustrasi atau apa? Monggo. Untuk karya yang ini sebenarnya lebih kombin antara mural sama ilustrasiku sih. Bareng rokok. Untuk karya yang ini aku menceritakan beberapa waktu yang lalu saya ke kota, pergi ke kota, apa itu, apa bahasanya? Apa sih? Ya ini loh. Orang-orang Madura itu tak terduga. Jadi aku mau mikirnya sering nang kiri. Oh, nang kanan ternyata. Pengalaman saya waktu di Jakarta gitu loh. Iya. Jadi waktu di Jakarta aku banyak bertemu dengan beberapa orang Madura yang ada di sana dengan berbagai macam profesi seperti itu, Mas. Oh, Madura rantauan itu ya. Jadi untuk karya ini saya kasih judul experience, pengalaman. Jadi di mana di situ saya ketika di Jakarta saya banyak bertemu dengan tretan, dulur. Tretan itu dulur ya. Tretan. Saudara-saudara saya di Madura yang berprofesi seperti ini. Saya pernah bertemu dengan menteri yang sekarang itu. Tahu ketemu kamu. Wah, keren Pak, tahu ketemu menteri siapa? Pak Mahmud itu. Mahmud itu Mahfud. Mahfud. Maaf Pak Mahfud. Mahfud MD ya? Mahfud MD. Iya, tolong maaf. Sorry Pak. Maafkan saya Pak. Sama-sama tretan ya. Pak Mahfud. Pernah bertemu dengan beliau juga ketika di media itu, terus di dunia musik. Berarti sampean simbolkan dengan ini ya, berjas gitu ya. Jas sama kopiahnya juga. Kopiahnya itu ya, kas-kas Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Oke. Terus ini ada salah satu teman saya, reporter waktu itu. Reporter masa Mas kalau yang pegang kamera itu, Mas? Supporter. Masa iya tak? Iya, Mas, apa sing nyekel kamera iku jenenge? Ya kameramen pas. Kameramen lah. Iya, itulah. Di media televisi juga. Berarti ini orang media ya, katakan orang media. Ini orang-orang pemerintahan. Terus ini saya juga kenal dengan teman saya, musisi juga di sana, meskipun gak terkenal tapi dia eksis. Siapa jenenge? Gak usah disebut. Gak usah. Iya, gak terkenal kok. Gak terkenal juga. Tapi dia juga banyak ngasih motivasi karena dia lebih dulu ada di sana gitu loh. Jadi dia ngasih semangat juga buat saya di sana, karena saya di sana juga sendirian, gak punya keluarga, gak punya. Iya. Terus sing loro iki yo. Kalau yang ini orang-orang Tanjung Priok. Sampean gambarkan dengan kayak gini ya, orang-orang Tanjung Priok ini. Ini pandai besi. Ya, pasti paham lah. Buat teman-teman yang ngelihat ini, Madura terkenal dengan besinya. Jadi ojo gambarno Madura kayak sini ngono enggak. Jadi Mas Juplek tadi ke sini itu udah gini tangannya. Diketok-ketok gini kudu besi. Sampai ini kamera ini loh. Tripod kamera, tripod iki main pirang kilo. Iki 75. Nah itu paham kan? Makanya kalau Indonesia diserang Transformer, Madura aman, Mas.
Insya Allah aman, paling ngenteni to ae. Aman, soalnya kawan ini mlebu Transformer, Iron Man, diprodoli. Mang menteri itu kebongkar. Pak. Oke, jadi itu tadi ya penggambarannya sampean ya tentang karya ini. Judulnya experience ya, pengalaman. Jadi pengalaman ini sampean. Saya sedikit memberi saran juga bahwa di sini sudah saya beri ilustrasi tentang apa gambar seorang ibu yang sedang berdoa. Di Bu Iki loh Mas. Oh iya. Ya. Kita iki rek. Iki ibu sebagai gambaran orang tua bahwa dimanapun kamu berada pasti ada doa orang tua yang akan melindungimu dan ya gitulah. Paham. Dan ini pesannya Mas Juplek ya. Doa ibu selalu ada di bak truk. Iya, bak truk itu. Ya terus di sini kerapan sapi sebagai menggambarkan bahwa dimanapun kamu berada, entah itu dirimu orang Madura, Sumatera, Papua, bawalah budayamu seperti itu. Jangan sampai lupa seperti itu. Ingatlah jalan pulang. Deskripsinya mantep Pak, filosofis banget. Terus Mas Juplek membedah satu-satu karakter yang ada di dalamnya ini. Cuma ya aku sih nggak terbius dengan deskripsinya. Aku sih lebih nang visuale. Ngapain? Nah, iki sadurunge aku yo sing ngetrek-ngetrek apa yo? Ngetrek-ngetrek yo, memaido, ngilokno. Congoco. Mungkin kanca-kanca liyane delok gambar iki ya apa? Mungkin Mas kameramen mau ngeker ae. Ayo men. Om Sony, apa sih gambar iki secara visual lah? Itu semacam presiden dan menteri-menterinya. Presiden dan menteri. Iku Om Sony ngomongnya kayak ngono iki. Om berdarah. Berdarah. Yang lain nggak ada. Oke, berdarah dan presiden dan menteri-menterinya itu. Iku wong lek ndelok gambarmu kayak ngono Blek. Cuma apa ya? Berdarah ya aku setuju. Banyak warna merah sing model geti-getien. Memang karakternya sampean seperti itu enggak? Sampean itu psikopat apa pembunuh kayak kok seneng apa ya? Lihat dari sini ku nuansanya nuansa kekejaman. Sebenarnya untuk pengambilan warna saya melambangkan juga budaya juga sebenarnya Mas. Budaya bagi carok ya? Bukan dari segi ini pakaian adat dan juga di Madura itu ya. Iya buat teman-teman kan bisa merah, lihat ya. putih Merah seperti putih, itu. merah Jadi putih. merah itu melambangkan darah dan putih itu melambangkan tulang. Wih, Seperti keren itu. Pak. Merah darahku, putih tulangku. Jadi di sini merah saya gambarkan sebagai semangat gitu loh. Semangat, dan putih ini sebagai lambang kesucian kita gitu loh. Seperti itu. Aku arep ngerosting ya bingung ya. Terlalu filosofi. Dan nang kene lho ini gambar sosok manuk burung ini kan melambangkan apa ya, menggambarkan dari sampean mau Pak Mahfud MD ya. Bingung, aku skip sing iki ae. Apa ya? Ya tadi Om, jadi kesannya thriller apa ya? Apa horor banget sih aku lihat iki horor banget. Jadi memang itu yang mau kamu sampaikan atau memang kamu seneng model style kayak gini yang raw ya, kalau di drawing kan kayak gitu kan, raw atau kalau untuk horor atau apa ya, waktu itu moodsmu lagi pengen sing kayak ngono. Kalau kenapa saya kasih bercak-bercak merah dan agak-agak mungkin terlihat horor, karena di sini melambangkan semangatnya itu tadi. Kalian jangan sampai lupa gitu loh dengan semangatmu yang
mau mencapai apapun kalian harus harus berdarah-darah untuk mencapai itu seperti Rek, itu. Dengarkan, Rek. Proses ya. Proses. Itu penuh perjuangan, berdarah-darah. Ini iki contohnya, Kak Boten cuma paling arek-arek sing delok Kak Boten deskripsi ini. Iya. Keterangannya Asli nggak ngono, Rek. Lah apa dia ngomong ngono? Enggak. Sampean ngerjana ini pirang jam sih? Ini 2 jam. 2 hari. Masa 2 hari? Cuma mut-mutan. Cuma sejam sejam dikerjai, habis itu berhenti karena di situ waktu itu banyak teman-teman juga, jadi dibawa Ngeributi ya? bercanda wis. Ini full digital painting atau nge-mix dari manual, diolah? Kalau ini kebetulan karya ini saya pamerkan di waktu itu Mata Pena bikin pameran katanya sih kelompoknya sampean ya? pameran lukis. Jadi saya Sampean saya pelukis juga diikutkan. bukan? Enggak. Oh, enggak ada. Kalau Enggak pengen melukis- jadi pelukis. Kayaknya nggak pengen. Kapoten. Karena kekurangan peserta, akhirnya saya ditembak sama si Anas itu. Ayo Mas, Oh, ini ikut. berarti pernah dipamerkan juga. Pernah dipamerkan, sekarang sudah laku juga. Sombong, piro. Iya. Oh, dengan gambar ini. Iya, Oh, cuma manual. manual Kanvas. ini di media kanvas. Untuk catnya saya pakai akrilik sama cat tembok. Oh, cat tembok itu payu. Yo, karena keterbatasan. Saya adalah Ah, ini. seniman. Jadi karya ini karya apa ya, Le? Ngomong duplikat ya? Bukan ya, karya apa ya? Jadi sebelumnya memang si Juple ini bikin karya serupa ya. Nah, Tapi medianya kanvas, bahannya cat. bahan cat sama ya akrilik itu. Akrilik itu sempat dipamerkan dan sold. So, Yo, payu, Pak. Payu kayak gini. Berarti sing tuku iku takon sampean enggak? Mas iki gambar apa sih, Mas? alhamdulillahnya nggak nanya. Jadi Alhamdulillah lagi ya. Dari tadi lo ya. Udah 4 kali alhamdulillah. Ini contoh anak muda yang tidak tergerus zaman. nggak nanya sih waktu itu. Langsung tuku ngono. Iki lho, Plek. Ada sebenarnya Arek iku ada. dhewe utang nang kono. Dibayar. Kamu enggak nyadar, Le. Iya, apa aku nggak nyadar sih? Enggak. Ada 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Yang Dan- memperebutkan karyanya sampai. Wih, keren, sombong. Aku seneng sombongnya Mang Madura. Iya, kentaklah dirimu. Apa itu? Mas? Sombong itu. Oh, Kentak. Kenta ini. Ada 3 orang waktu itu nanya dan nawar untuk karya masa karya lukis ini, Mas? Loh, kalau yang di media kanvas Media itu kanvas, lukis lah. lukis lah, Kan ya. kamu melukis. Oh ya, lukis kawan-kawan. Iya. Berarti kamu pelukis. Masa iya? Iya, kamu pelukis. Kamu milih mana? Pelukis, punker, ilustrator, muralis? Aku milih ustadz aja, Mas. Oh, milih ustaz. Aman wes ustadz wes. Kalau yang dijadikan profesi saat ini, Kalau untuk profesi sekarang ini aku lebih ke mural sama vektor ilustrasi. vektor ilustrasi. Vektor ilustrasi. Jadi teman-teman, aku gak wani maido terlalu banyak sih karya iki, karena ada apa ya, gambaran sosok Pak Mahfud. Jadi ya dijelasno mau nang Juple. Cuma lek aku dalam hati loh iki gak krungu Iya, aku. Lek. Biasa kabare. Iya. Sumpah biasa. Kesane horor wis iku tok. Iki goblok sing tuku lukisane Juplek gambar iki. Anda goblok. Piro Juplek? Boleh. Kisaran. Karena memang dunia visual di sana terbilang murah. Ini sold 2,5 kemarin. 2,5 Pak ukuran? Ukuran 60-40 60-40 cm. senti. Bahan kanvas 2,5. Padahal itu pakai cat tembok. Cat tembok. Buat yang beli karyanya Juplek, tak dudui ya.
kalau pakai kanvas banyak cat tembok 1 tahun wis merotol. Percuma kon tuku rego sakmono. Jadi setahun mendatang gambarnya kanvas tok putih, protol. Itu sebenarnya strategi pemasaran. Jadi biar nanti Anda membeli kembali. Jadi kalau aku saran buat yang beli karya Juple, aja tuku sing kanvas, tuku sing print. Print atau minta filenya nanti di print kanvas. Itu saya kasih tahu triknya. Daripada beli lukisan cat yang mahal, mending sampai minta filenya atau nyuri di Instagram ya. Boleh Instagram. Kalau karyanya diupload di Di crop sendiri. cetak lah. Kemudian di print pakai bahan kanvas, udah jadi di coating, aman daripada sampean beli 2,5. Anda goblok. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk apresiasi. Ya. Bentuk apresiasi meskipun dibujuki Juple. itu bentuk apresiasi. Jadi supaya Juple itu bersemangat untuk berkarya ya. Oke. Benar kawan. Kalau karya sebelumnya pernah laku nggak? Kanvas kayak atau mungkin ilustrasi atau komisionan banyak nggak Om? Kalau untuk yang ini karena karakter ini saya pakai untuk mural, jadi Oh pernah diaplikasikan di media dinding ini? dinding itu. Maksudnya yang gambar ini atau cuma karakternya? karakternya. Oh karakter manok itu. Karakter Mano ini ada beberapa yang suka juga, entah suka atau gak enak karena kenal atau gimana gak paham aku. Ya, terserah kalian lah. Jadi katamu ngehits loh di Bangkalan karakter manukmu ini. Kalau untuk mengjat itu Enggak kamu dewe sing ngomong. iya. Oh iya, saya pernah jadi dirinya. Iya, jadi saya itu ya pernah WA si Juple minta tolong desainin tapi pakai karakternya dia, karakter yang manuk ini. Si Juple dengan songongnya bilang, waduh nggak ada mas kalau gambarku yang manuk, karakter manuk ini, karena aku tiap kali gambar pasti laku mas. Iya. Tak blokir ya. Nah itu dari situ aku tahu bahwa karakter manuknya ini udah populer di Bangkalan sampai banyak apa ya, mungkin kon gambar iku suwake sing ngenteni, wah iki gaya aku. Ya karena memang selain di dinding juga, selain di tembok-tembok jalan juga, aku bikin gambar ini di media-media lain seperti kemarin ada buat kayu buat pajangan di ini di meja belajar atau apa, dia nggak paham nih. dia ambil nggak niat jual sih sebenarnya. Dua kan sumbu. Cuma tak post. Jadi kekuatan WhatsApp, sosmed itu sangat berpengaruh. Akhirnya ya dibeli sama dibeli. Wih keren pak. Padahal meja kon gambari ya. Iya. Meja kon gambari dituku areke. Iya. Kamu beli mejanya atau beli karyanya? Atau beli meja bonus karya, atau beli karya bonus meja? Apa keperluan Anda sendiri? Nah itu, jadi buat teman-teman nggak ada sesuatu yang sia-sia. Ketika itu bisa diakali ya. Iya. Sama seniman sing ngakali. Tricky sama ya. Iya dah. Oke, jadi iki skip ae wis aku. Males ngomongno iki aku. Iki wis. Ini di luar karakter Juplek yang manuk yo. Iki lho sorry frame elek. Pecah-pecah. Tapi gambare bodoh. Ini salah satu karya ilustrasi Juplek. Di luar dia apa ya? Karya karakternya manuk ini ya. Ini dia sebagai ilustrator vektor ya, di apa, punya studio juga mas ya? Studio juga. Nama ya studionya? studio rumahan lah. Saya kasih nama Silas itu tadi. Oh Silas, keren. Artinya apa boleh ngerti mas? Islami enggak ini? Maksudnya ini
cocok dengan sampean enggak? Saya kebanyakan ngambil Islamiknya Mas, karena saya juga suka dengan sejarah-sejarah Islam juga seperti itu. Berarti kalau silas ini ada Kalau silas ini sendiri saya ambil dari bahasa Kurdi. Bahasa Kurdi. Kenapa saya ngambil Kurdi? Itu saya ketertarikan saya dan kesenangan saya terhadap salah satu tokoh Islam. Salah satu tokoh Islam. Jadi teman-teman yang melihat channel ini banyak manfaatnya. Kalian bisa tahu sejarah, ya kan? Jadi ojo begejekan itu sing dirungokno. Ada ilmu-ilmu di sini itu, Pak. Ada edukasi yang bermanfaat. Aku ngerti, aku nggak seneng moco, cuma dengan melihat ini kamu punya asupan ilmu. Alhamdulillah, ping limo ngomong alhamdulillah. Ya, ngomong yang silas tadi Kurdi. Silas ini saya ngambil dari Salahuddin Al-Ayyubi. Wih, gak ngerti kan kon. Jadi dia panglima perang Islam, itu utusannya Allah lah. Mungkin bukan utusannya Allah. Dia membela Islam sebagaimana dengan dia lanjut. Aku ngambil nama silas ini karena beliau sebagai panglima membebaskan Yerusalem di situ. Jadi artinya silas ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah pembebas seperti itu. Jadi aku ngambil sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu dari beliau membebaskan Yerusalem itu tadi. Itu teman-teman sedikit sejarah Islam ya tentang Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga teman-teman mendapat pencerahan, mendapat ilmu. Teman-teman jamaah YouTube iya. Jangan lupa subscribe ya. Aku kok bingung ya. Harus begejekannya apa ini? Oke, itu tadi silas ya. Silas untuk yang nama silas. Oh, jadi ini ilustrasi vektor. Vektor ilustrasi. Vektor ilustrasi. Jadi full pakai digital gambarnya. Oke. Apa ini? Ini visual ada sejarahnya juga nggak, sejarah Islam? Kayaknya iya sih. Ada meneh. Jadi Anda tidak bisa congocok karya saya. Ya, saya sarungan. Pakailah sarung Anda. Ambil wudhu sekalian. Ya Allah. Monggo. Naam. Kalau untuk ilustrasi ini saya ngambil dari enggak sampean. Iya, aku juga mendengarkan sejarah cerita dari sampean ini. Iya, ini teman-teman juga nggak tahu loh, makanya itu berguna sekali loh channel ini, Pak. Jadi banyak yang yang komen channel opo gini. Kamu belum tahu di balik ini tuh ada edukasi sejarah apapun. Jadi sangat berguna sekali buat teman-teman. Ayo monggo Mas, ceritakan Mas. Ini saya ngambil dari visual gajah sebenarnya. Di mana tentara Abraha waktu itu menggunakan gajah. Foto kayak sing mau lah. Iya, sebenarnya sambungan sebenarnya Mas, sambungan. Karena saya juga selain setiap karya-karya saya juga nggak luput dari keislaman saya. Keislaman saya. Jadi ceritanya hampir sama seperti Abraha tadi. Abraha itu tadi dengan gajahnya tadi. Gajahnya. Oleh iki manuke iki gajahe. Yoi. Oh, iya. Jadi antara ini villain-nya ini Iron Man-nya ini. Avenger-nya ini. Oke. Oh, berarti nyambung, Pak. Ini satu cerita sejarah satu cerita sejarah tentang
apa? Perang ya? Perang Abraham mau menyerang Madinah. Abraham mau menyerang Madinah. Iki sampean valid nggak sih sejarah? Apa ngawur? Insya Allah valid. Tolong buat teman-teman ya Insya Allah di searching ya. Ini Ya. bener nggak sejarahnya? Bener nggak? Lek gak bener kok komenan Pak. Gak bener iki juplek ngawur sembarang komenan. Yo. Ujaten iki. Ben mandek dadi ilustrator. Sialah. Ya kalau ben-benan lanjut Mas ya. Apa gak ada tanggapan sampean kok beralih ke Alhamdulillah sekarang nggak ada tanggapan Mas. Karena skena underground sekarang di Bangkalan mati total. mati total, mati total. Iya, iya. Yang lebih jalan itu Nggak mati total sih, istirahat mungkin. Nggak tahu itu nggak bisa. Mesti nggak dipola arah underground Madura. Sepuluh aja. Oh, tapi masih jalan ya, bandnya sendiri masih jalan. Band masih jalan. Oh ya, ini apa ya, terberkati. Iya, cerah lah sejam. Lanjut lagi. Bingung. Kok mati lampu? Lanjut apa lagi? Arek lightingnya bingung. tak lanjut aja nggak apa-apa ini. Soalnya saya punya pencerahan baru Pak di apa ya, di hari kemenangan ini. Aku merasa merasa kecil, ilmuku itu kecil Pak ketika mendengarkan si Juplek tadi dengan apa ya, filosofi karyanya tentang apa ya, sejarah-sejarah Islam kayak gitu-gitu. Saya merasa kecil sampai lampu ini mati. Kaget ya. Oke. Jadi dua ini punya satu cerita yang sama, sing iki ku gajahe, iki manuke. Ini pernah sampean manualkan nggak? Lukis atau Kalau untuk vektor tembokkan? Kalau untuk vektor ilustrasi sih saya lebih ke memang kaburnya lebih ke digital sih. Apa itu bisa bahasa kaburnya kok? Larinya emang untuk peruntukan untuk digital. seperti Oh, itu. diperuntukkan untuk digital. Kalau yang vektor ilustrasi itu wis Ah, full digital wis. digital dan komisionan, bukan? Mencoba komisionan. Oh, berarti ini baru ya? Masih Maksudnya baru. Studio Silas ini baru ya? Masih baru. Sebelumnya sih aku bergerak di ilustrasi manual. Cuma kebetulan saya punya uang. Banyak duit. Jab-jaban lancar Mas. Lek jab-jaban dewe Mas? Job-joban sih alhamdulillah kalau dari musik terus mural dan ilustrasi kalau 1 bulan boleh sombong tak? Iya, enggak Boleh, apa-apa. nggak Bosong apa-apa. sombong wis Iya. Bapak. Sebulan itu bisa sampai rata-rata sih 3 sampai 4. Wih, 4 keren. jadi. Tuh buat teman-teman. Jadi kamu nggak usah lah fokus golek lamaran. Iya. Ndek nang ndi, Iya. ndek nanti. Mandeke nang security di barang satpam lamaranmu. Jadi apa ya, kita bersiasat lah. Jadi buat ini saya peruntukkan buat teman-teman kreatif ya, nggak tahu apapun, kreatif di musik, kreatif di visual, di konten-konten yang Konten-konten lain. kreatif yang lain. Banyak hal itu bisa disiasati. Salah satunya contoh mungkin si Juplek atau talent-talent kita sebelumnya itu orang mikirnya jangan pasti sering lah dirasani tonggo-tonggo kan, kayak Sering Juplek banget, Mas. iki opo sih kerja ya? Iya, Iya, kan sering ini banget. sering ya, iya. Apalagi yang di Bangkalan. Paling gitu. elek apa Mas? Profesi sing elek dirasani tonggo apa sampean? Dikira ini loh. Maling. Bukan maling, Mas. Tembogo. Kalau maling itu sudah lumrah. Loh, kok Pesugihan. Iya. Oh iya, pesugihan. Karena di daerah saya agak dekat juga dengan daerah-daerah ya mencomot-comot itu. Paling parah dirasani tetangga itu pesugihan. Oh, sempet Iya, digibahin sempet. tetangga Karena itu. memang kalau seperti di tempat saya daerah itu ya paling mentok profesi ya yang saya bilang itu tadi, PNS, pejabat, polisi, tentara, ya itu yang Nah, ini yang menjadi tolak ukur kesuksesan seorang pemuda. oke. Ini Juplek ini apa ya? Anak muda yang pengen mendobrak Yoi. bahwa profesi itu nggak
nggak hanya itu tok. Profesi itu luas. Salah satunya ya pesugihan Mas. Iya. Itu bisa jadi profesi. ini makanya buat teman-teman kreatif banyak cara untuk kita survive dengan passion kita ya, dengan passion kita. Dan ya itu tadi gali, dan ya namanya proses, gak ada yang mudah kan. Penting konsisten aja lah. Oh iki ayo apa sinano arek sinano blek. Basa Madura sinano basa Madura. Sepenting engkap dia konsisten. Ala kok apa bain entah itu Nanti ada subtitlenya. ya. Ala kok apa bain entah itu maling apa segala macam. Penting konsisten. Seperti itulah. Ya, jangan lupa. Aku malah suka itu ya sama kayak kamu tadi, Blek. Saya suka itu dengan konsistensinya maling. Jadi dalam artian gini, ini apa ya tak? Ini kalau menurut saya, jadi maling itu meskipun saya kalau untuk profesinya itu jelas buruk. Ngambil sesuatu dari orang itu buruk. Cuma saya ngambil itu dari semangatnya maling. Jadi maling itu benar-benar konsisten. Dia mengincar sesuatu, dia lihat terus, dia riset, dia pelajari sampai dia dapat. Nah, yang tak maksud itu teman-teman seperti itu. Apa yang kalian suka, apa yang kalian senengi, ya udah pelajari terus, diriset, diteliti, kemudian dicoba sampai itu dapat kamu raih. Yaitu filosofi maling. Oke, kebaikannya lah. Itu tadi apa ya? Saran iku kamu saran bahasa Madura mau ngawur ta? Apa ya? Jangan. Angel lah di bahasa Indonesia angel ya. Iya. Intinya Ngasih tahu lah. Kalau kerjaanmu sekarang ini apapun itu, yang penting konsisten, pasti ada tahapnya Anda mendapat titik puncaknya lah. Oke, gila kondisinya nih Bang Madura gila. Oke, matur seklangkong. Ya bener ya. Matur seklangkong buat Juplek. Saya nggak bisa mendefinisikan Juplek ini apa. Yang pasti pekerja kreatif ayo. Pekerja kreatif lah. Pekerja kreatif ya. Pemuda seni-senian aja lah. Pemuda seni-senian yang bisa survive, apalagi di lingkup kota yang masih di lingkup masih kotanya daerah. Juplek ini yang masih kuat dengan dengan dogma bahwa kerjaannya seperti ini dan Juplek mampu sedikit mendobrak itu dan mengajak teman-teman kreatif lainnya untuk berada di profesi nggak itu aja. Itu jadi sosok Juplek ini pekerja kreatif yang mencoba untuk mengajak teman-teman di skenanya dia supaya ini juga bisa. Kalian juga bisa. Ya. Kamu Juplek bisa, kalian bisa. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi matur seklangkong buat Juplek. Maaf teman-teman, saya nggak bisa celelean tadi. Jadi saya nggak bisa menghujat karyanya si Juplek ini. Yaitu tadi maknanya dalam. Oke sing komen bareng jancuk kok. Opo pasti kayak ngono. Ngurus ya. Karena saya merasa berdosa kalau saya. Tapi mungkin aslinya bisa Mas dari segi bentuknya. Ya lelan dhewe sih. Iya. Jadi sebenarnya enggak tahu aku kalau jelek-jelek. Menurutmu gambarmu elek apa sih? Kalau menurut saya sih jelek. Iya. Aku ini rungono elek, gambarnya elek asine. Jadi buat teman-teman yang ngefans dengan karyanya Juplek, tolong dipikirkan ulang. Banyak seniman visual yang lainnya selain Juplek di Bangkalan. Tapi yang senior Juplek. Jangan lupa. Senior itu lebih utama. Ojo ngelangkai sing senior. Iku ya wis Plek. Matur suwun, matur seklangkong. Daripada semoga tetap lancar dengan kreativitasnya yang lain-lain dan semoga Mas Ego juga Bangkalan Surabaya dan teman-teman lainnya Pride. Tretan, oke? Saduluran. Oke.
Matur suwun buat teman-teman jamaah YouTube iya. Get No Wish. Semoga gak membosankan obrolan kita kali ini karena ada banyak sisi-sisi yang menarik yang bisa kita gali dari channel ini. Yang pasti di sini saya nggak memberikan guyonan yang receh, tapi saya memberikan ilmu-ilmu yang berfaedah buat teman-teman. Eling orek. Hancurkan karyanya, naikkan nilainya. Jangan di-subscribe. Wis titik. Oke? Bareng yo, Get No Wish. Bareng tang. No. Get No Wish yo. 1 Ya. 2 3. Get No Wish. Pange metu.